Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan pertemuan kedua yang disusun oleh yang pertama, Kusdianti Fatima, NPM 1910104032, yang kedua, Zai Nurwulian, NPM 1910104039, yang ketiga, Keri Saroh Istianah, NPM 1910104099. Materi pertemuan kedua. 1. Definisi akuntansi keperilakuan. 2. Jenis informasi yang menjadi objek dalam akuntansi keperilakuan. 3. Teori dalam akuntansi keperilakuan. Definisi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah sistem akuntansi yang dimaksud di sini dalam arti yang luas yang meliputi seluruh desain alat pengendalian manajemen, yang meliputi sistem pengendalian, sistem penganggaran, desain akuntansi pertanggungjawaban, desain organisasi, seperti desentralisasi dan sentralisasi, desain pengumpulan biaya, desain penilaian kinerja, serta pelaporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi. Yang kedua ada mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku. Jenis informasi yang menjadi objek dalam akuntansi keperilakuan. Informasi terbagi menjadi dua, yaitu informasi kualitatif dan informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada informasi akuntansi, yang kedua ada informasi non-akuntansi. Informasi akuntansi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada informasi operasi, yang kedua ada informasi keuangan umum, dan yang terakhir ada informasi manajemen. Informasi operasi memuat transaksi-transaksi atau kegiatan operasi perusahaan seperti piutang yang timbul dari penjualan dan objek transaksi lainnya yang menjadi data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan informasi keuangan disampaikan secara resmi dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta informasi manajemen disajikan dalam bentuk laporan manajerial yang dapat berupa laporan pelaksanaan operasi perusahaan, laporan unit produksi, laporan pertanggungjawaban keuangan divisi, laporan penyimpanan produksi, dan laporan perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, serta laporan pengevaluasian. Selanjutnya yaitu teori dalam akuntansi keperilakuan, yaitu dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. 2. Teori Reasoned Action atau TRA, yaitu asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. 3. Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Adzen tahun 1988 menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi atau perceived behavioral control,
Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. 4. Pendekatan kontingensi, yaitu dugaan bahwa terdapat faktor situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi di dalam pengaruh situasi tertentu. 5. Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan 16 suatu gagasan, pendapat, atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. 6. Kompleksitas tugas merupakan bentuk dari banyaknya tindakan yang berbeda yang harus dijalankan serta banyaknya tanda ataupun isyarat yang harus segera diproses. 7. Religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan atau belief, gaya hidup, aktivitas ritual, dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi. 8. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ingin bertanya dipersilahkan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.